kenapa sih ASEAN MRE ini seakan-akan jadi penentu Pak bagi nasib tenaga kerja kita khususnya di lingkup ASEAN ya Pak? Iya, iya, saya tahu bahwa dengan tadi saya menyampaikan kendaraan yang cukup bagus, terus HP cukup bagus, ini perlu disiapkan SDM-nya juga harus mumpuni. Satu sisi jangan SDM-nya gaptek. Ya, kompetensinya saya melihatnya bahwa mereka harus tidak boleh gaptek terhadap teknologi. Itu satu. Teknologi utamanya adalah IT. IT ini harus dikuasai. Dan yang kedua, mungkin negara mana nanti yang mau di tempat kerja, mau jadikan lokasi kerja dia. Ini bahasa ini yang secara internasional adalah bahasa Inggris. Tapi intinya bahasa Inggris ini kan sudah internasional, negara manapun menerima bahasa Inggris. Terus ada juga kalau nanti di luar MRE itu ada Jepang, ini pun juga harus dikuasai bahasa Jepang, bahasa Korea. Intinya satu, jangan gaptek teknologi, dan yang kedua, kompetensi dalam hal teknologi itu. Dalam prakteknya mereka harus tahu pekerjaan apa yang mau saya kerjakan, ini udah harus tahu. Jadi saya tadi mengatakan bahwa industri juga sudah harus mulai dikuasai, karena apa, dengan industri ini kan paling enggak dia bisa memberikan gambaran kerjanya di sini loh. Halo Sobat Puspang Darat, bertemu lagi kita di podcast Binari. Hari ini kita akan membedah hal yang sangat krusial bagi masa depan transportasi kita. Hari ini kita sudah kedatangan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat, Bapak Bambang Siswoyo STMT. Selamat siang Bapak Bambang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas Arif. Kabar baik bagi teman-teman semua yang ada di transportasi darat khususnya, dan sahabat transportasi darat di Indonesia pada khususnya. Amin. Terima kasih. Bapak, sebelum membahas hal-hal yang canggih-canggih nih Pak tentang transportasi, khususnya transportasi darat, dengar-dengar ini Bapak penggemar gadget juga nih Pak. Wih. Jadi kalau menurut Bapak, sulit mana Pak milih gadget baru, handphone baru dengan fitur yang canggih, atau milih kendaraan baru dengan fitur yang canggih untuk masa depan transportasi Indonesia nih Pak? Iya, saya tahulah itu dua-duanya sangat-sangat memberikan fitur yang sangat modern. Intinya handphone, alat komunikasi saat ini juga cukup canggih. Intinya produk apapun dengan segala merek, dengan memberikan fitur-fitur yang memberikan kepuasan bagi pengguna, baik itu dari si resolusi maupun storage-nya, dan juga bagi kendaraan pun juga tidak kalah fitur-fiturnya ditawarkan. Sampai ada fitur yang kendaraan sampai bisa menjaga jarak sendiri, bisa menjaga tidak boleh ngebut, dan juga mau belok kanan belok kiri nyalip pun sampai ada istilahnya Pak, kendaraan nggak mau. Intinya fitur itu sangat-sangat otonomus lah. Jadi bagi pengguna kendaraan pun saat ini tergantung dari, mungkin dari satu sisi ya kemampuan untuk daya belinya. HP pun juga gitu, dengan segala merek. Merek yang dulunya tidak diprediksi tapi juga pada kenyataannya sekarang menawarkan fitur-fitur yang canggih. Nah, kendaraan pun juga gitu, sehingga kita juga bingung mau pilih apa ya. HP pun juga kita butuh, kendaraan yang dengan fitur yang canggih pun butuh. Karena apa? Saat ini kita memakai kendaraan kalau yang dulu kan hanya manual dan matic. Lah sekarang ada fitur-fitur yang nanti bisa menambah keselamatan. Nah itu Mas. Luar biasa, luar biasa. Jadi memang saya rasa betul juga memang Pak ya. Jadi kalau ngomongin kendaraan sama handphone ini mirip-mirip Pak. Iya. Barang sebagus apapun, tugas kita lah yang pakai bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan fitur-fitur yang ada Pak ya. Betul. Betul sekali sih. Inilah teman-teman sahabat transportasi darat, bahwa kita akan membahas dan mengulik tentang fitur dan transportasi masa depan nih. Oke, kita tahu Pak, akhir-akhir ini nih SDM kita sedang bertransformasi untuk menghadapi ASEAN MRE. ASEAN MRE. Nah, dalam era ini, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih Pak, apa sih sebetulnya ASEAN MRE, dan kenapa sih ASEAN MRE ini seakan-akan jadi penentu Pak bagi nasib tenaga kerja kita khususnya di lingkup ASEAN ya Pak? Iya, saya tahu bahwa
dengan tadi saya menyampaikan kendaraan yang cukup bagus, terus HP cukup bagus, ini perlu disiapkan SDM-nya juga harus mumpuni. Satu sisi jangan SDM-nya gaptek. Kalau SDM gaptek ya sudah nggak bisa. Dan kita punya sekolah-sekolah yang intinya saat ini kita di darat, transport di darat, ada laut, ada udara. Tapi pada darat pun juga ada kendaraan di jalan raya yang memang perlu fitur yang bagus. Dan di sini ada MRA itu dengan untuk yang mutual recognize arrangement, itu adalah sebagai suatu pengakuan timbal balik antar negara ASEAN. Dimana kalau produk-produk di negara ASEAN itu keluar dari negara satu harus diuji di negara lain, terus SDM satu dari sekolah di negara A harus ke negara B harus diuji lagi. Ini juga merupakan suatu double uji yang akan waktunya cukup panjang. Intinya produk SDM Indonesia mau bisa bekerja di Malaysia, bisa kerja di Thailand, bisa kerja di Singapura, di Vietnam. Ini kalau mengikuti program atau mengikuti MRA, saya pikir satu sebagai paspor bekerja, yang kedua sebagai sertifikat kemampuan kompetensi mereka. Jadi dengan adanya MRA ini, saya melihatnya bahwa ini akan mempermudah akses daripada pasar produk, terus mengurangi double tadi uji, terus yang ketiga bisa mempercepat atau mempermudah menentukan besaran biaya untuk perdagangan. Jadi produk Indonesia pun bisa beredar di negara-negara ASEAN, dan kita adalah sebagai penyedia SDM, berarti SDM kita harus siap untuk menghadapi MRA. Jadi sertifikat maupun kemampuan daripada SDM yang kita hasilkan harus sudah bisa mengantisipasi itu. Dan ini merupakan suatu produk sekolah kita, khususnya di darat, harus sudah mengikuti kualifikasi yang ada di MRA. Luar biasa ya. Jadi ini semacam penyetaraan kualitas ya Pak. Iya. Jadi biar kita bisa bermain di lapangan yang sama nih Pak. Iya betul. Biar nggak satunya main Tarkam, satunya Liga Nasional nih Iya, Pak ya. Jadi biar gitu, sama. gitu loh. Tapi kalau melihat datanya nih Pak, posisi saat ini, daya saing SDM Indonesia khususnya dibandingkan dengan SDM di lingkup ASEAN ini bagaimana Pak? Apakah kita sudah siap nih Pak dengan paspor MRA ini Pak? Ya, siap nggak siap kita harus mengikuti, apalagi seperti negara di ASEAN sekarang ada 10 atau 11 negara. Salah satunya negara-negara yang paling bagus saat ini adalah Singapura, di mana dia itu dari sisi apapun mesti ada keunggulan. Yang kedua Malaysia, Thailand, terus Vietnam. Indonesia mungkin nomor 4. Tapi pada intinya apa? Kita harus mempunyai strategi. Dengan strategi yang saat ini diterapkan untuk mengantisipasi transportasi ke depan, kita harus mengikuti case tadi. Jadi dengan metode case, connected, autonomous, terus share, terus elektrik, di mana produk daripada SDM harus tahu satu, kendaraan itu adalah sangat rentan terhadap atau dia itu adaptif sekali, atau dia itu sangat dipengaruhi oleh jaringan internet. Jadi mereka itu istilahnya tethering pun fasilitas di dalam kendaraan itu sudah bisa diajak komunikasi. Terus otonomus dengan adanya smart kendaraan tadi, paling tidak produk SDM kita juga harus tahu bahwa di dalam kendaraan itu ada smart transport, smart kendaraan, fasilitasnya, sehingga dia juga harus mempelajari masalah smart kendaraan. Terus mobilitas layanan, di dalam kendaraan itu ada beberapa layanan yang memang untuk memberikan kepuasan dari pengguna jasa. Dan produk SDM kita juga harus tahu bahwa di dalam pelayanan-pelayanan itu harus dikuasai bagaimana nanti melakukan pembangunan atau memproduksi, atau juga bagaimana melakukan perawatan. Terus elektrik, ini kan saat ini banyak kendaraan yang elektrik atau combine, ada elektrik, ada hybrid, jadi kendaraan hybrid. Beberapa produk sudah memberikan suatu kendaraan yang hybrid, bisa BBM, bisa listrik. Intinya ini adalah suatu penguasaan teknologi yang kita menyediakan SDM harus mampu untuk membaca kondisi ini dan mampu mengaplikasikan dengan metode case tadi sebagai kompetensi untuk bersaing di level MRA tadi. Jadi
saya berharap bahwa nanti ke depannya juga ada beberapa mata kuliah yang harus sudah diterapkan seperti sistem tegangan tinggi. Ini adalah salah satu sebagai antisipasi daripada kendaraan listrik. Terus yang kedua, manajemen baterai. Ini sebagai salah satu bagaimana produk baterai itu, bagaimana pengujiannya, bagaimana baterai itu bisa bertahan, terus biarnya daya tahan berapa tahun masa lifetime-nya. Terus yang kedua, keamanan siber. Ini juga sangat penting daripada kendaraan. Karena apa? Dengan adanya siber ini paling tidak bisa menjaga rahasia-rahasia yang intinya rahasia itu jangan sampai dengan adanya kemudahan jaringan sehingga banyak orang bisa mencuri database daripada pemilik ataupun database suatu lingkungan atau suatu perkantoran atau suatu database khususnya yang pribadi ini gitu loh. Tapi intinya sistem tegangan tinggi yang harus dikuasai, terus manajemen baterai dalam rangka untuk bagaimana lifetime, utamanya adalah pengujian. Karena kita tahu banyak kendaraan roda 2 yang kadang dengan panas tertentu sudah terjadi kebakaran. Ini saya nggak tahu bagaimana pengujiannya itu. Apakah harus dia diuji dengan berapa derajat pemanasan, terus bagaimana lifetime-nya, ini perlu dikuasai oleh produk-produk SDM kita. Terus dengan keamanan siber ini juga perlu sekali, karena apa? Dengan keamanan siber ini paling tidak bisa mengamankan jati diri, data diri daripada pengguna maupun data-data yang penting. Baik, luar biasa. Itu lengkap sekali memang Pak ya. Iya, jadi gitu. Lengkap sekali. Ya, tentang persaingan MRE ini kita juga mendengar yang disampaikan Bapak Kepala Pusat Keamanan SDM Perhubungan Darat. Kita bukan diam saja Pak. Kita mempersiapkan banyak hal teman-teman ya untuk menghadapi persaingan ASEAN MRE. Jadi kita nggak hanya mempersiapkan, tapi kita juga siap bersaing dengan top 3 siap bersaing. Kita juga siap bersaing. Yeah. Terus selanjutnya bahwa tadi kita juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus mengenai case Pak ya. Jadi memang case tadi kita membongkar banyak hal nih teman-teman ya terkait dengan penyiapan apa yang ada di masa depan. Terus dengar-dengar lagi nih Pak, Pusbang SDM Perhubungan Darat ini sudah banyak menjalin kerjasama hubungan baik dengan industri begitu Pak ya. Salah satu dengan kampus-kampus lah. Tapi terakhir yang paling dekat kemarin kita dengar nih Pusbang SDM Perhubungan Darat lewat Poltrada Bali kemarin menjalin kerjasama dengan Hino ini Pak. Ini boleh nggak Pak kita dikasih bocorannya? Terus juga apakah ini juga salah satu strategi nih Pak? Karena ini strategis banget nih. Itu boleh Pak diceritakan mungkin sedikit buat teman-teman Pak. Iya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sekarang ini kampus juga harus melaksanakan, kalau dulu hanya oktagonal, sekarang udah mulai heksagonal. Jadi 6 faktor yang perlu dijaga. Satu, mendekatkan diri dengan industri. Dengan kemarin Poltrada atau tadi saya melihatnya dari SCTD juga saat ini sudah mendekatkan diri dan didapat bantuan dari Hyundai. Terus kemarin Bali dapat bantuan dari Hino. Ini saya sebutkan mereknya ya, karena memang kenyataannya yang dapat kendaraan dari itu. Terus Bali, PI Madiun dengan KCIC. Intinya apa? Ini semuanya adalah untuk memberikan peningkatan daripada SDM untuk bisa mengikuti produk-produk yang dijalanin oleh seperti KCIC, memberikan pelayanan kereta cepat. Terus dengan Hino kemarin dalam rangka untuk angkutan barang, sehingga diberi bantuan truk yang memang ada di setir kiri. Memang itu adalah salah satu yang belum kita ada, paling nggak bisa mengajarkan kita bahwa bagaimana setir kiri kita adanya kan setir kanan. Terus tadi ada beberapa bantuan atau mungkin hibah dari Stargazer tadi dari Hyundai itu setir kiri juga. Ini salah satu bagaimana kita mengajarkan. Jadi satu dengan industri. Terus PKTJ Tegal dengan Wuling, terus Palembang juga dengan perusahaan-perusahaan BUMN seperti ASDP dan sebagainya. Jadi satu industri heksagonal atau helik tadi. Terus yang kedua kampus. Di sini bahwa kampus ini sebagai penyedia SDM perlu menyiapkan diri bagaimana SDM itu kita siapkan ke depan dalam mengantisipasi kemajuan teknologi. Terus pemerintah harus mendukung dengan sisi sebagai seorang regulator, harus menyiapkan standar, terus aturan yang nanti digunakan dalam penerapan di
dalam prakteknya. Terus masyarakat itu sebagai pengguna produk ini mereka akan berikan timbal balik yang dapat memberikan penilaian bagus enggak, puas enggak dengan produk yang dihasilkan, baik itu produk standar maupun produk SDM. Karena apa? SDM ini juga nanti kan berikan pelayanan kepada masyarakat. Terus media ini sebagai penyebar informasi. Informasi yang diberikan oleh media ini akan ditangkap oleh masyarakat pengguna jasa bahwa oh, kampus A, B, C, D sudah ada ini, SDM-nya bagus, ini paling nggak memberikan info juga. Dan yang terakhir adalah agregator, ini adalah lembaga-lembaga yang memberikan sertifikat kepada SDM. Jadi intinya tadi Helix tadi ada industri, ada kampus, ada pemerintah, ada masyarakat, ada media, dan ada agregator sebagai yang memberikan lisensi sertifikat kepada SDM kita bahwa itu untuk pengakuan mereka mempunyai kompetensi dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Nah, saat ini juga kita perlu dengan industri itu apa? Salah satu apa yang dilakukan industri itu bisa dilakukan di kampus, teaching factory. Intinya ini adalah sebagai salah satu ekosistem pabrik yang harus dipindah ke kampus. Bukan dipindah ya, kampus mengenal apa yang harus dikerjakan di industri. Contohnya logistik, mulai dari proses pengepakan barang, penyimpanan, pengangkutan, dan juga sampai di mana nanti barang itu, ini harus inventory-nya itu harus sudah diajarkan di kampus. Lah, ini adalah suatu yang tidak boleh ketinggalan kita terkait dengan logistik. Jadi saya pikir di kampus pun nanti juga ada diagnostik kendaraan niaga, di mana hal ini sebagai produk SDM kita bisa mendiagnosa kebutuhannya apa sih. Terus yang kedua, sistem powertrain ini juga perlu. Terus plant manajemen armada. Karena apa? Sektor-sektor seperti pariwisata, logistik, angkutan barang, angkutan penumpang ini sangat kedepannya sangat membutuhkan angkutan apa yang paling efektif, memberikan pelayanan cepat dan juga selamat. Luar biasa. Itu. Baik Pak, jadi ini kalau saya boleh bilang ini semacam curang tapi yang positif Pak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa khususnya yang sekolah di sekolah Kementerian Perhubungan khususnya subsektor transportasi darat itu belum kerja, tapi sudah bisa merasakan ekosistem kerja nih Pak. Iya, betul. Jadi curang positif nih teman-teman. Curang positif. Kemudian Pak, kami sedikit tertarik Pak. Kalau teman-teman yang sekarang ini masih sekolah ataupun yang mungkin sudah bekerja di sektor ini Pak, apa sebetulnya kompetensi spesifik nih Pak, atau langkah-langkah yang harus mereka ambil supaya mereka bisa bersaing di tadi ASEAN MRE Pak? Kompetensinya apa sih Pak harus dimiliki Pak? Iya, kompetensinya saya melihatnya bahwa mereka harus tidak boleh gaptek terhadap teknologi. Itu satu. Teknologi utamanya adalah IT. IT ini harus dikuasai. Dan yang kedua, mungkin negara mana nanti yang mau di tempat kerja, mau jadikan lokasi kerja dia. Ini bahasa ini yang secara internasional adalah bahasa Inggris. Tapi intinya bahasa Inggris ini kan sudah internasional, negara manapun menerima bahasa Inggris. Terus ada juga kalau nanti di luar MR itu ada Jepang, ini pun juga harus dikuasai bahasa Jepang, bahasa Korea. Intinya satu, jangan gaptek teknologi, dan yang kedua, kompetensi dalam hal teknologi itu. Dalam prakteknya mereka harus tahu pekerjaan apa yang mau saya kerjakan, ini udah harus tahu. Jadi saya tadi mengatakan bahwa industri juga sudah harus mulai dikuasai. Karena apa? Dengan industri ini kan paling enggak dia bisa memberikan gambaran kerjanya di sini loh. Terus nanti menjadi apa loh, apakah menjadi di ground handling, atau menjadi inventory di logistik, ataupun menjadi petugas di administrasi pun juga harus ada administrasi yang canggih. Bukan administrasi yang hanya tulis-menulis dalam hal pembukuan, tapi paling tidak administrasi yang sudah menguasai paling enggak satu dokumen yang bisa barang itu ekspor, impor, dan sebagainya udah tahu. Terus dalam teknologi tekniknya pun dia juga harus tahu bagaimana produk itu, bagaimana menjalankan produk itu, bagaimana melakukan manajemen itu agar bagus. Jadi intinya semua
ilmu bisa diberikan. Intinya satu tadi dari sisi ekosistemnya, nanti dia kerja di mana. Terus yang kedua, nanti dia mau memilih jadi petugas apa, paling nggak ini harus dikuasai. Terus penguasaan daripada kompetensinya dia. Bahasa ini juga tidak kalah penting, Mas. Karena apa? Seperti untuk darat ini kan ada kereta, ada logistik Bali, ada keselamatan Tegal, dan sistem ada di STTD dan juga STSDP ada di Palembang. Ini paling tidak bahasa ini menjadi salah satu yang harus tidak menjadi kendala bagi lulusan kita. Bahasa, kalau bisa bahasa Inggris ini kan sudah menjadi suatu bahasa hari-hari yang mereka praktekkan dalam hal belajar di buku maupun di teks atau apa itu sudah belajar. Tapi kan kalau bahasa yang negara tertentu seperti Jepang, Cina, mungkin Arab, ini kan bisa harus dimulai juga dengan harus kita mulai mengenalkan diri, baik itu nanti sebagai ekstrakurikuler atau suatu tambahan-tambahan yang memang perlu didukung dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi saya melihatnya beberapa kompetensi baik itu dari sisi teknologinya, IT, terus dari sisi penguasaan bahasa, kultur negara yang mau kita tuju, dan juga dari sisi kompetensi apa yang harus dikuasai. Ini perlu ditekankan. Saya pikir itu, Mas. Baik. Jadi ya, teknis itu penting, tapi ya, harus ada plus selain daripada kemampuan teknis, Pak ya. Ya. Harus ada plus. Ya. Bahasa sudah jelas tadi disampaikan Pak Kapus. Ya. Bahasa, selain bahasa juga jangan lupa kultur, Pak ya, budaya di mana kita akan bekerja itu juga penting. Berarti karakter, Pak ya. Kemampuan teknis, karakter, dan terakhir kami juga tadi dengar dari penyampaian Pak Kapus, pengakuan lewat sertifikasi kompetensi. Ya, Pak, sertifikasi kompetensi ini tidak bisa ditolerir lagi, Pak ya. Kemampuan terkait kompetensi ini harus dimiliki. Iya. Luar biasa. Jadi bisa dikatakan pusat pengembangan SDM berhubungan darat ini sudah mempersiapkan dari hulu ke hilir, Pak ya. Jadi tidak hanya kita mempersiapkan lewat kampus, tapi kampus juga erat mesra dengan industri, Pak ya. Mesra sekali, bahkan industri pun rela, Pak ya, memberikan semacam fasilitas latihan di kampus lah, Pak ya. Jadi seakan-akan di kampus ini mahasiswanya sudah setengah kaki ke industri gitu, Pak ya. Sudah setengah kaki, citin yang positif, teman-teman. Citin tapi yang positif. Makanya saya juga bangga, ada masih sekolah sudah pakai ini, ada yang KAI, ada yang apalagi loh itu. Wah, intinya apa? Mereka sudah diterima kerja dan mereka masih sambil sekolah, gitu loh. Gimana nggak menjadi kebanggaan? Makanya saya gini, Anda ini adalah harus bangga. Satu, kebanggaan orang tua, yang kedua banggaan untuk diri sendiri, gitu loh. Dan yang ketiga, bawa nama baik sekolah Anda. Jangan sampai nanti cengeng baru berapa bulan kerja mundur. Nah itu sesuatu yang cengeng. Jadi udah dididik bagus, kita merekatkan dengan dunia kerja, ini sudah kita coba, kita gali, gitu loh. Jadi ya mereka harus semangat dan tingkatkan kemampuannya dalam masih di dunia pendidikan ini. Nah itu saya. Baik, ini menarik sih, Pak. Ini menarik sih. Jadi kalau kami ambil 3 kata kunci itu, yang pertama itu adalah sinergi industri, Pak ya, untuk mahasiswa SNM. Sinergi industri, yang kedua fasilitas praktik yang aktual tadi, Pak ya, update. Dan yang ketiga adalah pengembangan karakter individu yang adaptif tadi, Pak ya. Tidak boleh kaku lagi, Pak ya. Harus adaptif, ini kata kunci, Pak ya. Baik, ini kita obrolan dari tadi daging semua, Pak ya. Kita sebelum mengakhiri obrolan kita nih, Pak, boleh nggak, Pak, kita minta quotes lah, Pak, ataupun closing statement dari Bapak untuk memotivasi nih, Pak, teman-teman sahabat Pus Mengerat yang masih sekolah ini. Kita mohon boleh wejangan ini, Pak, closing statement, silahkan, Pak. Ya, kita jangan tergilas oleh perubahan, tapi kita harus bisa mengendalikan perubahan. Ini adalah merupakan daya saing harga jual kita dalam rangka untuk antisipasi MRA ke depan. Terima kasih. Luar biasa, Pak Kapus. Jadi intinya bukan teknologinya yang kita takuti, Pak ya, tapi ketidaksiapan kita yang harus kita perbaiki. Baik, terima kasih Pak Kapus, Bapak Bambang Siswoyo STMT atas ilmu dan waktunya hari ini, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mas. Terima kasih. Baik, Sobat Puspang Darat, ini udah sesi akhir ya. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri, mengembangkan diri. Saya Arif Ardianto, sampai jumpa di episode selanjutnya.
kasih.